Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita akan meneruskan bagian kedua dari surah Al-Mulk ya. Saya mengingatkan lagi bagian pertama berkenaan dengan powernya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nanti kalau kita lihat pemetaannya di akhir-akhir surah Al-Mulk membahas kelemahan kita. Kekuasaan Allah dikontraskan dengan kelemahan manusia. Bagian kedua membicarakan tentang surga dan neraka. Bahas tentang surga dan neraka. Kita masih di ayat yang ke-9 berkenaan dengan neraka sampai nanti di ayat yang bagiannya terakhir sampai ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12, ayat ke-13 berikutnya baru kita masuk ke bagian yang ketiga ya, insyaallah. Kita selesaikan dulu bagian yang nomor kedua dari surat Al-Mulk. Kita sampai di ayat yang ke-9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ini gambaran dari orang yang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Salah satu bentuk siksaan yang diberikan ke dalam neraka adalah ditanyai oleh malaikat. Gini ya, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan biasa atau pertanyaan yang sifatnya interrogatif. Hanya bertanya misalnya qalu ketika di ayat yang ke-8 kemarin idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Pertanyaannya alam ya'tikum nadhir. Pertanyaannya alam ya'tikum nadhir. Nadhir dari kata indar. Kita lihat dulu kata nadhir untuk memudahkan ya. Pertanyaan malaikat itu alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Nadhir kalau ada tambahan ya, ini dari kata indar. Indar itu peringatan ya, indar peringatan. Orangnya disebut dengan nadhir. Kalau pakai ya, ini dia memperingati secara terus-menerus. Tidak pernah berhenti. Jadi menarik, sebagaimana Rasulullah SAW, tugas Rasulullah itu basyiran wa nadhira. Rasul itu terus menerus memperingati sepanjang hidupnya, tidak ada waktu jeda bagi Rasulullah SAW untuk memperingati, tidak ada capeknya, terus Rasulullah SAW. Karena itu bahkan nanti Al-Quran menggambarkan misalnya di surat Al-Hujurat saat Rasulullah itu berhajat kepada keluarganya, misalnya ada di rumahnya, itu masih saja orang ganggu ya. Orang yang tidak adab, manusia itu bagaimanapun butuh untuk dia punya waktu yang dia ingin bersama keluarganya saja begitu. Tapi namanya menjadi Rasul ya, beratnya waktu Rasul berada di dalam rumahnya, datang orang-orang Badui minta diajarin oleh Rasulullah SAW, dan dia di depan rumahnya Rasulullah SAW bersuara keras memanggil Muhammad, Muhammad ukhruj alaina, katanya Muhammad keluar kamu, ajarin kami apa yang diajarkan Allah kepadamu, kata dia. Turun nanti ayat Al-Quranul Karim, disebut Al-Quran mereka itu orang-orang yang gak punya akal, kata Al-Quranul Karim ya. Maksudnya ini waktu yang mestinya harus kita berikan kepada Rasulullah, jangan ganggu Rasulullah ya, karena Rasulullah ingin bersama keluarganya, ada waktu ya. Nanti innal ladzina yad'una Allah yad'una Rasul, kata Al-Qur'anul Karim ya di surah Al-Hujurat, miwarai, dari luarnya itu, aktsaruhum la yaqilun, kata Al-Qur'an. Yunadunaka miwara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan dari orang-orang yang memanggil engkau Muhammad ya,
dari luar rumahmu itu adalah orang-orang yang tidak berakal, kata Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena hidupnya Rasulullah itu basyiran nadhira. Terus menerus itu. Lah, nadhir di sini adalah gini, menarik ya, bahwa kita ini menyangka dalam hidup ini tidak ada orang yang memperingati kita. Padahal peringatan itu terbuka lebar, apalagi sekarang ini ya. Tidak hanya masjid, sosmed, alam semesta, peringatan demi peringatan, teman kita mungkin WA kita, SMS kita, dan seterusnya lah. Tentu nazir yang paling kelihatan sekali adalah majelis taklim dan seterusnya untuk zaman kita hari ini. Tapi sebenarnya semuanya itu nazir. Karena itu kalimatnya adalah menggunakan apakah tidak datang kepadamu yang terus menerus datangnya itu. Siapa? Nazir, pemberi peringatan yang juga terus menerus memperingatimu. Nanti semua orang begitu masuk neraka, dia nggak bisa lain kecuali mengakuinya dan berkata, bala, enggih ya Allah. Memang datang dulu, ada Masjid Ramadan, cuman bideng saja saya, tidak mau datang saya misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan bala. Ayat ke-9 dimulai qalu bala. Qalu bala. Yang pertama, makna dari peringatan ini bukan untuk mengkonfirmasi, gitu loh. Misalnya bukan begini, malaikat itu bertanya, "Si Rek, kamu itu loh kok bisa masuk neraka itu? Apa memang dulu tidak ada tah peringatan yang datang kepadamu, pemberi peringatan yang nasihati kamu?" Bukan begitu maksudnya. Ini pertanyaan yang digunakan untuk litahqir, untuk penghinaan. Seperti kalau orang yang ikut ujian, kemudian kita sudah bimbing dia selama 1 bulan utuh, kita ngasih jawabannya, kita ngasih semuanya, itu ibaratnya nazir. Udah dibimbing, dikasih bocoran soalnya, semuanya udah dikasih bocorannya ya. Makanya siapa yang lagi ramai di sosmed, Gus Bahak, kata Gus Bahak itu bocorannya kepada malaikat Mungkar Nakir sudah dibocorin dari sekarang. Jadi kalau tidak bisa jawab, keterlaluan. Sudah dikasih tahu, siap merobuka, jawabannya nanti ini. Ibarat ujian itu sudah dikasih tahu bocoran jawabannya sekarang. Lah kalau orang nggak bisa itu kan keterlaluan. Sebenarnya maksudnya itu begitu. Semua peluang nanti itu seperti orang ujian itu dikasih semuanya, jawabannya semuanya. Terus orang yang nggak bisa jawab gitu, kok bisa gagal ujian? Sebagai guru apa yang kita lakukan? Kan iya apa sih? Wes tak ajar 1 minggu, tak kasih kunci jawaban, tak segala macam. Kok bisa kamu itu nggak lulus? Koyok nggak pernah diajar aja, kayak nggak pernah dikasih kunci jawabannya aja, kira-kira begitu. Jadi alam ya'tikum nadhir ini istifham untuk merendahkan, istifham yang pertanyaan yang digunakan untuk pengingkaran. Jadi mboten seperti bacanya kita ini tidak seperti jawaban pertanyaan. Alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Sudah datang, bukan begitu. Ini benar-benar pertanyaan yang digunakan untuk menghinakan. Jawaban orang yang masuk neraka itu nanti kita bilangnya apa? Bala. Itu jawaban yang nyesek ke dada ya. Dia mengatakan, datang malaikat, kami ngakui. Bala itu of course kalau bahasa Inggris ya. Tentu saja. Bala itu bukan na'am, tapi tentu saja. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya negatif, terus kita memberikan jawaban yang sifatnya afirmatif, dalam bahasa Arab menggunakan bala. Bala itu ya mesti ya lah. Misalnya begitu, bala. Bala, qad ja'ana nadhirun. Lihat jawabannya ya. Sudah menggunakan bala. Ja'a itu fi'il madhi. Kalau dikasih qad maknanya menjadi taukid. Sungguh-sungguh telah datang. Terus misalnya pertanyaan saya, memangnya ada gunanya menjawab dengan memangnya dulu tidak datang tah pemberi peringatan? Jawabannya itu sekarang enggak, sungguh dulu datang. Ngapain jawab gitu itu? Nomor 1. Jadi orang itu kesadarannya nanti begitu masuk neraka, dia sadar benar dan dia ingat semuanya bahwa dulu sekian banyak peringatan yang dia lalaikan dan dia berkata qad ja'ana nadhirun. Tapi apa yang dia lakukan? Fakadzabna. Dan kami mendustakan terus-menerus. Lihat kalimatnya ya, ada tasdidnya. Ada tasdidnya. Fakadzabna. Itu maksudnya dia mendustakan. Dia tahu. Kalimatnya bukan kafara, tapi kadzaba. Kalau kafara itu mereject. Dia nggak tahu sudah menolak.
Dia nggak punya pemahaman, dia tolak, namanya kafir, namanya kufur. Tapi kalau orang berdusta, dia tahu itu benar. 2 tambah 2 4 le, bah 5 ae wis. 4 le bah 5 ae. Namanya kadzdzaba. Dan dikasih tasdid itu fakadzdzabna, dikasih tasdid untuk menunjukkan pendustaan yang berlaku bukan sekali, tapi berkali-kali. Datang peringatan lagi dia tolak lagi, datang peringatan lagi dia tolak lagi, datang peringatan lagi dia tolak lagi. Namanya fakadzdzabna. Masya Allah ya. Wa qulna, dan kemudian dikatakan kepada mereka, dia kemudian berkata, kami berkata, ma nazzalallahu min syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada kami sedikit pun. Tapi dulu setelah dia berdusta, kemudian dia berkata, ma nazzalallah. Ma itu negasi yang paling kuat ya. Ma nazzalallah. Allah itu sama sekali tidak menurunkan sedikit pun dulu di dunia. In antum illa fi dhalalin kabir, kata dia. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, kecuali engkau itu illa fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang sangat besar, kata Al-Qur'anul Karim. Menarik ya, kita ini mikirin, Masya Allah ya, ada ayat yang kata Rasulullah SAW, andai aku itu diberikan seluruh isi dunia dibanding satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, aku memilih mencintai satu ayat ini dibanding aku diberikan seluruh dunia ini dan seluruh isinya. Surah Az-Zumar ayat 53 menurut kelintu ya. Ya ibqul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat paling lembut di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi biasanya disebut ayat paling lembut di dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah menyatakan, aku lebih mencintai ayat ini dibanding seluruh isi dunia ini udah. Masya Allah ya. Kita suka mana ya? Dapat rumah mewah dengan seluruh isinya dibanding dapat surat Az-Zumar 53. Rasulullah SAW, saya mencintai ini. Kalau kita baca tafsirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur, ada sekian banyak asbab nuzulnya. Imam Suyuti mengaitkan dengan kisahnya Wahsy bin Harb. Wahsy itu melakukan semua maksiat, bunuh orang, terus berzina, terus syirik kepada Allah SWT. Gini ya, dosa itu dalam agama kita itu ada urutannya ya. Dosa paling kecil sekali namanya zallat ya, namanya zallat. Naik lagi namanya dzunub. Naik lagi namanya sayyiat. Naik lagi namanya fakhsha ya, fakhsha. Ini paling jelek udah. Jadi kalau dosa besar itu masuknya di sini, fakhsha. Sayyiat juga jelek. Dzunub lebih ringan dikit. Yang paling kecil sendiri namanya zallat. Oke, saya tunjukin ya. Fakhsha itu adalah jenis dosa yang membuat kita ini hilang sebagai manusia. Orang menyebut kita sebagai hewan lagi. Hatta kita, kebudayaan manapun punya cara pandang. Ada kalau orang melakukan perbuatan yang jelek, kemudian orang itu tidak lagi disebut sebagai manusia. Nun sewu kalimatnya biasanya, oh panjen wados awakmu iku, oh panjen nasu kon niku, oh panjen babi kon niku, gitu ucapan kita. Quran nanti juga begitu. Memang kasar, tapi itu memang layak untuk disematkan kepada orang yang melakukan perbuatan fakhsha. Kalau ada orang yang membunuh orang, jenengan nopo menyebut dia manusia? Wancene Pak bajingan arek iku wancene. Ngoten, kita ini tidak menyebut dia manusia. Wancene wis, kita marah dan kita nyebut asu wancene arek iku. Ngoten kita ngomongnya niku. Namanya fakhsha. Quran nanti juga begitu. Tapi yang menakutkan kalau di Quran itu siapa yang diasukan oleh malaikat? Ulama. Niku yang kula wedi lek maca ayat niku. Ulama yang punya ilmu tapi dia gunakan ilmunya untuk mencari dunia. Yang gambaran Al-Quran, dia itu bukan hanya ada di atas bumi, tapi dia tenggelam masuk. Saking tertariknya, gravitasinya bumi itu menarik dia, saking cintanya dia sama dunia. Karena Al-Quran, kalau kami mau, wala in syi'na la rafa'nahu. Sebenarnya dia itu aku tinggikan.
Ya, di zaman Israel, di zaman Bani Israel ada kiai besar namanya Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini Masya Allah, kalau doa diijabah oleh Allah, saking dekatnya dia kepada Allah. Dia bela Fir'aun, ketika perang bela Fir'aun, disuruh doa agar memenangkan pasukannya Fir'aun. Doanya itu, ya Allah menangkan Fir'aun, kalahkan Musa. Setiap dia berdoa kesleo lidahnya, tidak bisa. Ya Allah menangkan Musa, maunya Fir'aun menangkan Fir'aun, betul sangat, menangkan Musa, kalahkanmu Fir'aun, gitu. Nggak bisa. Hanya dia bilang kepada Fir'aun, nggak bisa, mulut saya nggak bisa berdusta. Coba bayangkan, saking nopone niku, saking cedek pangeran, langir. Kita ini bohong kan nggak ada kesleonya. Dia itu bohong aja nggak bisa. Bayangkan Bal'am bin Bawra niku. Itu yang dimasukkan Al-Quran dan disuruh ceritakan kisah ini. Watslu alaihim naba'al ladzina, kata Al-Quran, ceritakan Muhammad kisah orang ini. Cobalah menakutkan. Orang yang dikasih ilmu oleh Allah. Kalau maksud kula ngeten nggih, kalau orang ndak ngerti akhirat, ndak ngerti Quran, boten ngertos hadis, cinta sama dunia, wajar ngomong boten? Wajarlah. Wong dia ndak tahu Quran, ndak tahu hadis, ndak tahu nikmatnya tadabbur, ndak tahu indahnya jannahnya Allah, tidak tahu nikmatnya iman, ibadah, zikir, tidak punya dia. Dia tidak tahu apa-apa. Taunya cuman asyhadu alla ilaha illallah, udah. Terus dia cinta sama dunia, wajar nama boten? Wajarlah. Ini kiai ngerti Quran, ngerti hadis, tahu nikmatnya ibadah, tahu akhirat, akhlada ilal ardi. Karena Quran menyatakan apa? Insalakho, fansalakho, melungsungi orangnya. Jadi dia itu kulitnya melungsungi, ilmunya tidak dipakai sama dia. Wa akhlada ilal ard, dan dia tenggelam di bumi. Quran menyatakan apa? Mathaluhum kamathalil kalb. Perumpamaan mereka seperti asu, kata Al-Quran. Boten kula niki lho sing ngomong niki, Quran sing ngomong niki. Ngeri gambaran Quran itu. Asu wong koyo ngono iku. Bayangin, jadi yang dianjingkan oleh karena kok piye toh? Ngerti dalil, ngerti Quran, ngerti hadis, kelakuanmu kok seperti itu. Kata Al-Quran, sepermisal mereka seperti anjing. Kalau engkau halau atau tidak engkau halau, dia tetap menjulurkan lidahnya. Maksudnya gini, dia itu saking cintanya sama makanan, seperti anjing. Mau kenyang, mau tidak kenyang, terus saja ngetem terus. Dia julurin lidahnya. Mau kenyang, mau tidak kenyang, terus saja. Ada orang di zaman Bani Israel, dan nanti kita cek ini penyakitnya ulama, cinta sama dunia, cinta sama prestasi, cinta sama dikeploki tian, cinta sama diagungkan orang. Berat gudone sejemale, tapi banyak orang yang gagal. Kalau gagal kata Al-Quran, anjing kamu. Masya Allah nih, ini penting direngeng-rengeng. Karena nanti kalau kita ini sudah keluar dari maksiat, terus setan itu menggoda kita. Salah satunya dengan berbangga dengan amal dan seterusnya. Dan puncaknya nanti kita mencari dunia dengan amanah yang diberikan oleh Allah berupa ilmu itu, malaikat dagangan. Itu yang menakutkan ya, Oke, balik lagi saya lihat itu. Jadi orang itu kalau mau daftar jadi hambanya Allah SWT, syaratnya tidak melakukan 3 itu. Tidak bunuh orang, enggak zina, tidak syirik. Ya. Walladzina la gimana di surat Al-Furqan? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ada 3 syaratnya. Baru nanti disayang oleh Allah. Tapi kalau orang ini melakukan 3 ini, kata Al-Quranul Karim, yalqa athama, dia melakukan dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan azabnya nanti di akhirat. Wa yakhlud fihi muhana, nanti dia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan hina. Kata Wahsy ini habis melakukan perbuatan jahat, semuanya dia lakuin. Habis bunuh pamannya Rasulullah SAW. Habis itu, begitu Fathu Makkah, ada 2 riwayat, Wahsy lari ke Taif. Riwayat yang lain, Wahsy itu kalau siang dia sembunyi, malam dia berjalan, sampai dia ke kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar itu di sekitar Yaman kalau sekarang, perbatasan Arab dengan Yaman.
Dulu ada kerajaan namanya Himyar. Dia udah sampai ke sana. Karena dia tidak punya harapan sama sekali untuk diterima oleh Rasulullah SAW. Dia membunuh siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Rasul mengutus utusan kepada Wahsy untuk menawari Islam. Nopo jawabane Wahsy? Mal Islam. Islam ya apa? Saya disuruh masuk Islam. Bayangkan saja, Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa orang yang berzina, orang yang membunuh, orang yang syirik dapat 3. Dosanya besar, diazab berlipat-lipat, masuk neraka kekal, sama hina. Gendeng aku mlebu Islam. Lalu saya melakukan 3-tiganya itu. Saya bunuh orang, saya zina, saya syirik. Turun ayat Al-Quran selanjutnya, surat Al-Furqan itu. Ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, kata Al-Quranul Karim. Ya. Di surah Al-Furqan, kecuali turun ke ndak Wahsy ono terusane ayat iku, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh dengan sungguh-sungguh. Kalimatnya menarik, jangan pikirkan ya. Kecuali orang yang bertaubat terus beriman. Loh kok menarik kok wonten beriman? Bukankah taubat itu dilakukan oleh orang yang beriman? Kenapa kok ada syarat iman? Karena orang yang melakukan dosa besar, dia kehilangan imannya. Kata Rasulullah, orang itu kalau berzina, hilang imannya. Tidaklah berzina orang mukmin kecuali dia bukan mukmin, kata Rasulullah SAW. Karena hilang imannya itu. Kalau orang melakukan fahsya, amalan besar, seakan-akan imannya gue sudah ada. Karena itu tobatnya harus ditambahi dengan kayak mulai lagi dia building iman. Tidak cukup buat dia cuma taubat, kata Al-Quran. Taubat, iman plus mulai serius amal soleh. Karena itu kalimatnya menarik, boten ngeten. Wa amila solihan, wa amila amalan solihah. Masya Allah. Kata Wahsy terus, iya tapi itu syaratnya berat banget, kata Wahsy. Harus iman, harus taubat. Wahsy menarik ya. Masih berat rasanya buat saya. Turun surat An-Nisa. An-Nisa 47 atau 43 saya lupa. Sesungguhnya innallaha yaghfiru ayyushraka duna dzalika, gimana? Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik bagi mereka yang dikehendaki. Ya, kata Wahsy, itu kan yang dikehendaki. Kayaknya saya ini yang tidak dikehendaki deh. Ngeten nggih, orang itu kalau sudah terlampau banyak maksiat, dia itu nanti merasa tidak mungkin lah aku iki mlebu surga. Nemen saya ini, kan gitu loh. Nah, terus turun surah Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Saya lari ke situ sebentar nggih, baru masuk Al-Mulk dulu nggih. Habis itu sedikit nggih. Kalimatnya perhatikan ini karena menurut saya menarik. Qul ya ibadi ila akhirih la taqnatu min, saya cuman menggarisbawahi yang penting-penting aja. Mir rahmatillah ya ibadi sama qul. Okay. Ciri dari kalau Allah itu tidak menyayangi seseorang adalah Allah tidak mau berbicara dengan orang tersebut. Seperti terhadap pelaku maksiat, Allah tidak berbicara. La yukallimuhumul Allah tidak mau berbicara dengan orang-orang ahli maksiat. Sama orang kafir tidak berbicara Allah SWT. Ya, tapi sama orang beriman Allah berbicara, ya ayyuhalladzina amanu. Semua kepada masyarakat secara umum, seluruh manusia Allah berbicara, ya ayyuhannas. Untuk orang ini, saking jeleknya orang yang melakukan 3 ini dosa besar ya. Membunuh, zina sama lah orang kalau berzina, dia itu binatang, buatan manusia pun. Lek teng psikologi wonten namine eksperimen anjing Pavlov. Anjing Pavlov, lampu dihidupkan, daging didatangkan, anjingnya makan. Besok lagi lampu dihidupkan, daging didatangkan, anjingnya makan. Besok-besok begitu lampu dihidupkan, meskipun tidak dikasih daging, anjingnya sudah. Rumusnya adalah orang itu kalau ada stimulus langsung ngasih respon. Itu sifatnya siapa? Binatang. Sifatnya binatang, teman. Stimulus, respon.
Maka ada ndak manusia yang kayak begitu? Ada. Ini madhab behaviorisme awal, sifatnya begitu. Stimulus, respon. Stimulus, respon. Orang kalau kayak begitu anjing. Karena madhabnya anjing. Manusia itu mboten ngoten. Ada tokoh psikolog lain, manusia itu menarik, tidak begitu mestinya dalam tindakan itu. Manusia itu kalau bertindak tidak karena ada stimulus dia langsung merespon dengan tindakan, enggak. Stimulus, habis itu dipersepsi. Ya apa ya dia oleh yang ini enggak, persepsi namanya. Habis itu langkah berikutnya manipulasi namanya. Jadi wong psikologi itu seperti komputer itu loh. Kalau ada ini langsung respon, dilihat di ini. Ya apa sih aslinya? Di slow motion kan. Tindakan manusia itu mboten langsung, baru disebut tindakan manusia. Ada 4 ya. Jadi kalau ada impulse, ada impulse, habis itu baru jadi perception, baru jadi manipulation, baru jadi consummation. Kalau pakai Herbert Mead namanya. Tapi kalau pakai yang anjing Pavlov, boten. Begitu ada stimulus, langsung direspon. Seperti ayam jago sama ayam betina. Ada ayam stimulus, ada ayam stimulus, dia langsung merespon. Namanya anjing. Lah sekarang kelihatan orang itu berzina, nopo golek boten anjing. Ada stimulus dia respon. Boten kadek lamaran, boten kadek mikir, boten usah. Dipikir iki anake sapa. Gelem ta dekne aku, wong tuane gelem ta. Ngene iki halal ndak yo yang menunggu pangeran, ndak ada persepsi. Niku jenenge asu, ngoten. Memang begitu. Karena itu disebut fahsya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, menarik ya. Ada pemuda datang ke Rasulullah masuk Islam. Dia bilang, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina ya Rasulullah." Dek niku tapi ngaku, baiknya kan gitu tuh. Dia orang ini tidak tahan kalau tidak berzina. Pemuda, dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina ya Rasulullah. Halalkan zina untukku." Kulo mboten kiat, ya Rasulullah, ya nopo nih? Sini nak, kalau kiai sekarang ada pemuda begitu, kita dinafaaken. Ini. Tak kamplenge kan diulang ngoten. Rasul menyatakan, didekatkan dengkulnya Nabi dengan dengkul anak muda ini. Dan Rasul mulai menanyai satu-satu. "Kamu punya adik perempuan?" "Iya." "Kalau adik perempuanmu dizinai orang kayak apa?" "Mu tak bunuh," Kanjeng Nabi. "Kamu punya saudari perempuan?" "Punya Rasulullah." "Kalau saudari perempuan dizinai orang gimana?" "Tak bunuh ya Rasulullah." "Kamu punya ibu perempuan?" "Iya." "Kalau ibumu dizinai gimana?" "Tak bunuh ya Nabi." "Kamu punya bibi perempuan?" Disebutkan. Nah, kalau kamu menzinai orang, orang itu boleh jadi adiknya seseorang, saudarinya seseorang, ibunya seseorang, bibinya seseorang. Masuk kata-kata itu kepada hati orang ini. Nabi kemudian meletakkan tangannya, ditempelin ke dadanya itu. "Allahumma tahhir qalbak," kata dia. "Ya Allah, sucikan hati pemuda ini." Ya, apa kata pemuda itu? "Enggak ada perbuatan yang paling aku benci di dunia setelah itu melebihi zina." Sing awale ngarep zina malah dadi paling benci sama zina. Ngoten dakwah niku. Mboten kok rene kamplengi kan. Ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam psikologi sekarang namanya logoterapi. Nih, dirubah cara pandangnya nih. Karena orang itu, kita ini bukan, ada orang yang menyangka dirinya itu nafsunya, sehingga bisa tidak kuat nahan nafsu. Boten, kalau pikirannya berubah. Nafsu itu dadi ngeten. Ya, itu yang menarik. Ini faksha. Lah, ayat ini menarik, perhatikan. Al-Quran mengawali, ini orang cuelek banget. Diawali dengan kata kul. Katakan Muhammad. Kenapa? Kan Allah belum, tidak layak orang ini diajak omong sama Allah. Tapi masih Allah mau menyapa, meskipun lewat mulut, lesannya Rasulullah SAW. Kul, katakan Muhammad. Yang kita bikin, nopo teng ati niku maknyes, bayangin ya. Orang ini masih dipanggil oleh Allah dengan kalimat, "Ya ibadi, wahai hambaku." Jenengan ibu punya anak, jinahi tetangga, membunuh temannya, kurang ajar durhakane yang wong tuane. Jenengan mau mengaku anaknya jenengan? Sepurane Pak, aku ndak duwe arek model koyo ngono iku. Saya punya mahasiswa, kalau yang nuakal, bodoh, terus orang tanya, jenengan tanya, "Pak Ustadz, di tetangga saya itu ada katanya muridnya sampean." "Siapa Bu?" Misalnya namanya si A.
Oh, mboten nanti ngajar kula. Kenapa? Cuek banget orangnya. Jenengan bayangaken. Jenengan punya anak, menikah dengan seseorang yang orang tuanya ndak direstui. Jenengan usir. Kan lek tetep nikah. Ojo anggap aku wong tuamu. Ngoten, salahin apa? Nikah halal padahal iki lho. Nikah dengan pasangan yang ndak diridhoi. Sekarang bayangin orang ini ya. Dia zina, diingatkan saya 5-10 menit lagi. Zina, syirik, bunuh orang. Dan Allah masih manggil hambaku. Masya Allah. Sayangnya Allah buat kita nih. Jadi kan mikirnya kan nih, mau nilai digereng-gereng sholat, nangis kita itu. Ya Allah, betapa pemurahnya Engkau ya Allah. Betapa sayangnya Engkau ya Allah. Misalnya saya gambarin lagi yang umum di masyarakat kita ya. Orang menikah tidak dengan pasangan yang direstui orang tuanya. Wonge mawon, anaknya itu nelpon mboten wantun. Nelpon orang tuanya dia tidak berani. Sampai punya anak dia masih tidak ngabarin orang tuanya. Takut. Tidak mungkin ibuku tidak kira nerima aku. Orang tua saya sudah tidak menganggap saya ada karena gara-gara menikah dengan pasangan yang orang tua saya tidak suka. Bayangin. Terus jenengan badhe menyamakan kasih sayang orang tua dengan kasih sayang Allah terhadap kita. Mboten wonten seujung kukunya kasih sayang orang tua sama kita dibanding sayangnya Allah sama kita. Terus jenengan ngoten mboten cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kan nemen kalau kita pikirin ya Allah. Saya sama orang tua saya saja saya cinta. Kenapa? Karena perbuatan baiknya. Tapi kalau saya mau bandingkan kasih sayangnya orang tua saya dibanding kasih sayangnya Allah kepada saya, mboten wonten seujung kukunya kasih sayang orang tua niku. Dibanding kasih sayangnya Allah. Hatta orang sudah syirik kepadanya, hatta orang berzina, hatta orang sudah membunuh, Allah masih mengambil mesra, kaulaku, my slave. Rinio rek, rinio. Tilpuno nyang aku. Pengen wong tuwa mawon mboten purun. Ate telepon sapa anake sampean? Lah, enggak usah direken. Wah, arek ndak nurutnya wong tuwa. Ngoten. Masya Allah ya. Saya punya anak, kalau saya panggil 2-3 kali mboten nurut, marah saya. Lupna, dia asik aja. Lupna, Dok, kamu itu lah dipanggil orang tua, nurut dong. Jawab gitu loh. Ngoten saya ini. Masya Allah, ini nopo perbuatannya, fahsya. Allah masih manggil. Yang paling juicy lagi, perhatikan ya. Kata la taqnatu, janganlah kalian putus asa. Yang paling gini, kalau tanglet, lek jenengan niku kalau anak tadi kurang ajar ke orang tua. Kira-kira dia minta warisan atau minta ampunan kepada orang tuanya? Anak kurang ajar tadi itu sampai kawin sakar PDW, yang diharapkan anak ini mendapatkan ampunan orang tuanya. Iya wis le tak sepuro. Apa njaluk? Mak aku njaluk anu nih. Kira warisan. Mana yang paling berani dia minta? Harapannya kira-kira nopo tutuk kate njaluk warisan. Oh wis diusir tekan rumah lagi. Si njaluk telepon terus, "Bu, aku njaluk warisan." Wah, diserampang watu tambange lagi tuh. Paling banter yang mampu diharapkan nopo? Ampunan. Iya wis le tak sepuro. Wis. Kula mboten napa-napa, Bu. Kula mboten njaluk warisan. Jenengan sepuro mawon kula. Panjen kula niki biyen kurang ajar, Bu. Ndak minta dia. Lah gitu, saking napa nih? Wedi, dia tahu dirinya, saya ndak akan dikasih oleh orang tua saya. Terlalu jelek saya ini. Lihat orang ini. Mestinya orang yang penuh dengan dosa mengharapkan nopo dari Allah? Maghfirah, mboten rahmat. Rahmat itu kasih sayangnya Allah, warisan, semuanya lah, yang enak-enak namanya rahmat. Mosok jenengan kuwatah dosane terus njaluk rahmat. Mesti ini pantesnya njaluk napa? Maghfirah. Kata Allah itu menyatakan, mbok kira aku terus ndak ngei rahmat yang awakmu karena banyak dosanya. Kamu cuma mengharap maghfirah. Enggak, hatta kamu minta yang paling tertinggi dariku, yaitu rahmat. Tak kasih. Kan itu la taqnatu bukan min maghfirah. Kalimatnya itu. Padahal ujung kalimatnya innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha memaafkan dan maha sayang. Nanti ujungnya itu Allah ngasih maghfirah. Kapan orang dapat rahmatnya Allah? Kalau orang sudah dapat maghfirah. Tidak mungkin orang dapat rahmatnya Allah sebelum orang dapat
maghfirah. Tapi kata Allah tahu hatinya orang ini yang penuh dosa. Tidak mungkinlah saya dapat rahmat. Pokoknya aku di sepuro Gusti Allah wis lah. Masih tidak mlebu surga ndak apa-apa. Sing penting aku di sepuro. Mestinya itu yang berkecamuk dalam hatinya. Allah tahu. Kata Allah, kamu meskipun banyak pendosa jangan berharap kecil kepadaku. Haraplah yang paling tinggi. La taqnatu mir rahmatillah. Maksudnya, kamu kira kalau orang itu penuh maksiat, kemudian tidak bisa jadi kekasihnya Allah? Bisa. Masya Allah ya. Wonten polisi melbusur jadi kekasihnya Allah. Namanya Malik bin Dinar. Polisi ini, tukang mabuk terus, terkenal ya. Mabuk terus. Tidak ada perempuan yang mau dinikahi. Dan tidak pernah berbuat baik. Mabuk, polisi. Mantun ngoten, suatu hari ada seorang ibu punya anak kecil ke pasar. Habis beli, dicuri dagangannya ini sama maling. Sebagai polisi, dia kejar kena. Dan kemudian diberikan kepada ibu ini. Baru pertama kali ada ucapan yang baik yang masuk ke dalam hatinya. Anak kecil itu bilang, terima kasih Pak Polisi. Yang lain orang mencibir, alah tukang mabuk, polisi gedeng, kabeh begitu. Satu ucapan baik masuk ke dalam hati polisi ini. Terus mulai dia mikir-mikir, duhai, ya apa ya enakin tuh ya anak cilik itu. Karena terngiang-ngiang dengan kata-katanya anak kecil itu. Mau nikah, tidak ada orang yang mau. Akhirnya dia beli budak perempuan, dia nikahin, dua anak. Tapi tetap mabuk. Anaknya ini setiap ayahnya mau minum ditampel. Begitu usia 2 tahun mati anaknya. Berhenti minum, tambah nemen. Soalnya anaknya mati, tambah mabuk-mabukan terus. Tertidur lelap mimpi, masuk akhirat. Dikejar ular sangat besar, ada orang tua dia minta orang tua, tolong saya, saya tidak bisa bantu kamu naik ke atas gunung, di sana banyak anak kecil yang mungkin bisa bantu kamu. Dia lari ke atas gunung, di atas gunung itu anaknya yang kecil panggil, Abah sini Abah, dia lari, terus dihalau ular besarnya ini. Siapa yang cerita ini? Malik bin Dinar sendiri yang cerita kisah ini, saya menarasikan mawon. Habis gitu, muridnya Hasan Al-Basri, muridnya seorang tabi'in terbaik pada zamannya. Tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri. Terkenal Imam Hasan Al-Basri ini. Kayak Imam Syafi'i, itulah Imam Hasan Al-Basri. Habis gitu ngapain dia ini? Kemudian duduk ini anaknya ini. Sambil megangin jenggotnya, ditarik-tarik sama dia, baca Al-Quran dia. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, tidak datang tahu waktunya buat orang yang menyatakan beriman untuk tunduk hatinya taat kepada Allah dan pada Al-Quran. Bapaknya kaget, kok iso Quran dok? Iya ya, di sini aku jauh lebih mengerti Al-Quran dibanding dulu waktu di dunia. Ayah, kamu kok tidak berhenti ayah? Apa artinya kabeh iku dok? Ular itu adalah perbuatan jelekmu. Sementara di pasar yang orang tua itu adalah perbuatan baikmu, tapi perbuatan baikmu ya masih sangat sedikit. Gambarannya seperti orang tua yang nggak bisa menghalau itu. Dan aku ini adalah, karena kalau kita punya anak mati, itu sebenarnya peluang kita masuk surga. Kalau kita sabar, nikmatnya itu. Kalau kita, apalagi kalau punya 2 garanti surga nih. Kalau orang punya 2 anak masih kecil mati, garanti surga orang itu. Dengan syarat 1, sabar, nerimo itu keputusan dari Allah. Alhamdulillah itu sebenarnya. Tapi jenengan wonten anak ngoten, alhamdulillah, mati ya anak sampean pun ngoten. Tukaran ngoten niki. Tapi maksud kula, lah akhirnya terus dia terbangun, nangis Malik bin Dinar. Kali pertama Malik bin Dinar sholat subuh berjamaah di Masjid Ramadan. Enggak, masjid teng mriko, teng Irak, dulu di Baghdad ya, Hasan Al-Basri itu. Karena itu disebut dengan Basrah, dari Basrah, Hasan Al-Basri. Napa kemudian Hasan Al-Basri ini nggih kekasihnya Allah. Salat subuh dia yang dibaca napa? Surat yang dibaca anak di dalam mimpinya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Nangis Malik bin Dinar, dia daftar jadi muridnya Hasan Al-Basri dan dia jadi murid terbaiknya Hasan Al-Basri. Kelak ketika Imam Hasan Al-Basri meninggal, siapa yang menggantikan kursinya? Malik bin Dinar, mantan pelaku fahsya. Niku maksudnya,
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, mir rahmatillah. Itu yang disebut dengan alam ya'tikum nadhir. Dihinakan kita ini, sudah terus menerus datang peringatan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mengambil, malaikat nanti menghinakan kita dengan pertanyaan, biar niku gak ono tah sing ngasih tahu kamu. Qalu bala qad ja'ana nadhirun, tapi apa yang saya lakukan? Fakadzabna. Terus bahkan berkata wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Fi dhalalin kabir. Kita salat sebentar, kemudian kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kita harapkan kita selesai di bagian yang kedua ya. Saya tadi malam belajar menyelesaikan sampai yang bab 3. Saya belajar itu bagian ketiga, ternyata di sini bab 2. Karena kan ada 5 bagian nih surat Al-Mulk. Ingatan saya sudah masuk ke bab 3, ternyata bab 2 dereng. Kita lanjutkan. Wa qalu sekarang law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Perhatikan kalimatnya. Ini pengakuannya. Jadi kalau kita lihat kenapa orang masuk neraka, kalau disimpulkan ya, ini nanti bisa jadi koreksi buat kita sendiri. Orang itu masuk neraka adalah satu, karena begitu ada peringatan, nadhir. Tapi nadhirun, begitu ada nadhir, peringatan, yang dia lakukan adalah kadzdzaba. Dia mendustakan. Wa kadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Habis orang itu kalau mendustakan peringatan, salah satu peringatan itu adalah yang paling jelas adalah Al-Qur'anul Karim. Akibatnya dia berada di dalam kesesatan, fi dhalalin. Hidupnya kemudian dalam kesesatan. Lah sekarang dia ngakui, kenapa dia kok mendustakan? Dia ingat kesalahannya sekarang. Kata dia, waqalu law kunna nasma. Yang pertama, nasma. Yang kedua, kalau kami tidak mendengar, au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Karena itu nanti karena dia tidak melakukan nasma atau naqil. Nah, ada 2 kesalahan dia. Kalau diurut, 1, dia tidak mau mendengar. Karena itu dia berkata, waqalu, mereka berkata, penduduk neraka ini penting buat renungan buat kita, agar kita ini tidak termasuk di kalangan mereka. Kalau hidup kita ini berkesesuaian dengan mereka, itu berarti, waduh bahaya ini, karena saya akan mengarah ke sana. Ini kan Allah ngasih tahu dulu. Ini loh, kamu pengen tahu orang penduduk neraka, karakternya kayak begini. Ini bukan tidak nyata-nyata. Nanti orang yang masuk neraka itu ngomongnya itu begini. Makanya nanti harus kita perhatikan. Kalau ada orang yang kayak gini diperingati, dia dustain. Alah sampean ojo-ojo kadzabna loh. Dan hidupnya itu begitu. 2, 1, dia tidak mau dengerin. Ada orang tuh susahnya minta ampun, tidak mau mendengarkan. Nanti menarik ini. Ciri orang soleh niku nopo intine? Sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia Quran peringatan itu kan sebenarnya bahasa Quran itu menggunakan kalimat sami'na, didengar, dipikirkan, iya diterima. Baca Quran didengarkan, diterima, kayak begitu. Sami'na. Dulu dia tidak mau. Ciri dari apa itu? Orang yang fokus hidupnya hanya untuk dirinya. Tidak pernah mikirin dari orang lain, dari peringatan apapun dia enggak. Dia udah cukup dengan dirinya. Ini bahaya sih. Siapa yang biasa gitu itu macam-macam. 1, wong pinter, bahasa ngoten. Bahaya nih. Kadang-kadang orang itu yang justru yang sering nasma, justru orang yang bodoh-bodoh. Kan itu menarik. Wonten hadis, banyak isinya orang masuk surga itu orang bodoh-bodoh. Wong bodoh mboten kakean dan terus si wong Jawa enggak kakean dan. Nggih. Nurut, taat, wong desa-desa, wong pinter. Kenapa ya? Karena walah wis niku namanya nasma. Laukunna nasma, kalaulah dulu kami waktu hidup di dunia itu mau dengerin. Karena dia tidak menggunakan pendengarannya. Nasma, ini ciri nih, biasanya wong pinter ngeyele nggih nemen.
Kan itu harus hati-hati. Kalau kita Allah menganugerahkan kecerdasan, niku harus dibimbing dengan hati yang baik. Wateke wong pinter niku ngoten, mboten gelem kalah. Wong lek kita punya anak susah kalah, itu berarti pinter anak kita sebenarnya. Itu berarti atine kedah ditoto. Karena yang hanya bisa ngelawan itu iso tawadhu, iso tadarruk itu hati. Lek akal lu karepe menang, dok mboten wonten akal niku tawadhu, mboten wonten. Akal itu maunya mengalahin orang. Ngoten. Nggih, bojo kula alhamdulillah lah lumayan pinter. Nggih ngoten. Kula nyadari iya jeneng keliru biar gelek. Maksudnya mboten keliru ya. Jelek-jelek istri saya dulu alumni terbaik di angkatannya di ITS dulu. Ya berarti pinter toh. Berarti ngoten, ngeyele nggih rada nemen. Jadi memang begitu sampai masuk di otaknya dia nerima. Karena biasanya orang pandai itu confidence-nya juga tinggi. Lah ngoten toh. Lek wong ndak pati pinter nurut terus nggih. Jadi kalau pingin istri yang nurut pun gelek sing pinter. Cek gampang di koroi lah mboten. Maksud kula biasa nih ngoten. Wajar ngoten itu. Lah apa yang membuat meskipun orang itu dikasih kecerdasan tapi sakit taat hati. Mungkin sakit nurut nggih. Itu yang penting. Itu yang penting. Dulu orang ini karakternya itu nasma, tidak pernah dengerin. Repot, wong pinter dengerin tuh repot. Orang kaya, semua orang punya prestasi. Orang kaya itu susah dengerin, karena dia mengukur sopo kan. Sepeda motoran yang ada nganu ya aku. Berat nih berat karena merasa sahabat kamu itu orang punya jabatan. Hati-hati, bukan ini berarti orang kaya punya jabatan, pinter, ahli neraka, boten itu poin saya. Saya itu nunjukin nasma niku maksudnya ngoten. Boten berarti ndak dengerin, enggak, susah dengerin maksudnya. Kalau ada peringatan masuk, itu ditapis oleh nafsunya dulu. Dia ndak mosoknya ini, dan seterusnya. Niku maksudnya nasma. Weda banget. Saya tanya, nopo Abu Bakar itu bodoh? Pinter-pintere wong. Apa Umar itu bodoh? Pinter-pinternya wong. Tapi kalau sudah urusan peringatan dari Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Hatta tidak masuk di otaknya. Masya Allah. Sampai terkenal ya, ada sahabat Nabi namanya Huzaimah. Huzaimah bin, lupa saya, namanya Huzaimah. Orang ini terkenal dengan sahabat Nabi yang dinilai satu orang, tapi kalau dia memberikan persaksian dikasih dua oleh Rasulullah SAW. Dia dikenal dengan saya lupa gelarannya oleh Nabi yang ngasih gelar. Ceritanya Nabi beli unta atau kuda lah, unta dari seorang Yahudi. Habis dibeli belum diambil, terus orang Nabi mau mengambil terus bilang, ini punya saya ini loh, kan sudah saya beli, kan sebelum ambil, kamu jangan ngaku-ngaku Muhammad. Kurang ajar toh Yahudi ini. Akhirnya bukan tukaran, debat lah. Gak bisa, saya sudah membeli. Apa saksimu? Bawa saksimu kalau kamu sudah membeli. Di situ itu ada Huzaimah. Ya, Huzaimah tidak tahu sebenarnya. Langsung ngomong di aku saksinya. Iya. Rasul kemudian akhirnya dikasihkan. Rasul tanya sama Huzaimah, kamu itu loh kok bisa percaya? Kata Rasul, ya Rasulullah, kamu membawa berita yang jauh lebih besar dari berita membeli unta, yaitu berita tentang akhirat, tentang surga neraka. Aku percaya. Lah apa kalau urusan unta ya aku tidak percaya? Kata Huzaimah, wong saya yang lebih besar dari ini aja percaya. Kalau hanya sekedar urusan engkau beli unta, saya tidak percaya. Mengsle otak saya, katanya Huzaimah. Kan itu nanti digelari orang ini dengan orang yang meskipun satu orang kalau ngasih persaksian dinilai dua Rasulullah. Kenapa? Karena iman yang teguh. Ini mentalnya sahabat. Sami'na. Masya Allah. Kita ini harus punya mental ngoten. Lihat teng Quran, teng hadis sahih, sami'na wa ata'na. Kalau kita tidak begitu, hati-hati. Nanti nyeselnya orang masuk neraka ini ngoten. Lau itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Saya pernah menjelasinnya. Lau in ida. Lau itu if I wish. Jikalau. Ngoten tok. Berarti mboten tertanya. Yo apa yo lek somo nikah ambek Angelina Jolie sampai mati mboten kira sakit lah ngoten to. Mong kepingin to yo apa yo Angelina Jolie. Enggak bisa lah. Nggak bisa lah, saya tahunya Angelina Jolie, jadi terlalu Angelina Jolie tahunya. Ini namanya nasma. Yang kedua, au naqil. Nasma itu berkaitan dengan pendengaran, ya, kemampuan untuk menerima pendapat.
tapi diblok oleh hatinya. Kalau nakil, orang mau gunain pikiran, dipikir segala apapun saja itu. Au nakil, atau dipikir. Kalau kamu tidak mau dengerin dari orang lain, dengerin nasihat dari orang lain, gunain otakmu sendiri. Kenapa begini, kenapa begini. Insya Allah semuanya menuju Allah SWT. Tapi karena dua itu tidak dimanfaatin, makanya menjadi ashabis sa'ir. Ashabis sa'ir. Jadi pemilik neraka sa'ir. Kalimatnya itu menarik, Len. Ashabus sa'ir. Pemilik, the owner. Ashab itu sebenarnya kalau dipakai dalam bahasa Arab sebagai pemilik, ya. Ashabus sa'ir. Sa'ir pernah saya jelaskan, ya. Api yang terus menerus panas, makin panas, makin panas, makin panas. Ya, karena ada mentalitas orang yang merasa bahwa kalau masuk neraka sudah ribuan tahun, insya Allah ya sudah adaptasi. Lah itu dikritik oleh Al-Quran dengan menggunakan kata sa'ir, sa'ir. Ya, jenengan teng Surabaya kepanasan, wong Malang teng Surabaya kepanasan. Tapi kalau sebulan, 2 bulan lama-lama ya biasa. Nah gitu. Meskipun teng neraka insya Allah pun 1000 tahun lah pun biasa tau Ustaz. Boten, itu ashabus sa'ir. Sa'ir itu terus panasan terus orang. Itu yang disebut dengan makunna fi ashabis sa'ir. Setelah itu dia ngapain? Baru i'tiraf, fa'tarafu bidzambihim, kayak lagunya Royhan, i'tiraf. Ya. Kemudian dia sadar. I'tiraf dari kata arafa. Makanya kalau kita wukuf di mana tempatnya? Di Arafah. Arafah itu dari kata ma'rifat. Ma'rifat itu pengetahuan. Kita sadar tentang siapa Allah, siapa kita, mau kemana kita. Karena itu di Arafah mboten-wonten kegiatan apapun. Kecuali khutbah, mboten-wonten sholat, wis. Habis itu zikir sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Kenapa maunya? Karena di Arafah mestinya tempat membuat kita tahu sopo aku iki asline. Kate nyang ndi aku iki. Sopo Gusti Allah itu? Nyang ndi aku kate nggawa urip ngoten. Tapi kebanyakan orang banyak di Arafah ngapain? Ngobrol satu sama lain, dagang, nyari panganan, ngoten kata. Wonten orang sing tetep khusyuk, nangis terus nyadarin, wonten. Utawa nggih, tilem sik karuan lah, lumayan kekeselen mantun khutbah Arafah misalnya. Tapi maksudnya Arafah niku ngoten. Karena itu al-hajju Arafah, bahkan inti haji adalah Arafah. Kesadaran, kita sadar sopo aku kira ya opo awake kok ngene. Terus ingat semua dosanya, nangis ke Allah, Allah membanggakan di hadapan malaikat. Lihatlah, itu loh hambaku itu. Datang dari berbagai negeri, kusut, yang diharapkan cuma satu ampunanku. Saksikan malaikat, aku ampuni semua orang yang ada di Arafah. Ngoten ceritanya ini. Tapi yang minta maaf sama Allah SWT. Lah orang itu diajangi ombo, tapi malah bingung. Wis ndak dikai alasan apa-apa sak karepmu wis ndonga nangis wis ndonga nggih Madura ndak apa-apa malah bingung terus ngapain Ustaz lho ya wis mbo maca Quran mbo sujud mbo terserah kamu dah gitu maunya Allah itu. Jadikan itu momen eksklusif buat dirimu sendiri-sendiri karena kamu sekarang sama Allah SWT. Lah namanya proses kayak begitu namanya i'tiraf, itu maksudnya. Orang ini kapan i'tirafnya? Di neraka. Ada manfaatnya? Enggak ada. Fa'tarafu bidzambihim, kata dia. Sekarang dia i'tiraf, lah iya lopo biyen aku ngono ya. Kenapa dulu saya kok ndak nasma? Kenapa dulu saya kok ndak nakil? Kenapa dulu saya kok kadzdzaba? Kenapa hidup saya dulu kok fi dhalalin kabir? Dalam kepekatan yang sangat pekat. Lah opo biyen aku ngono iku? Kapan i'tirafnya? Ndak di dunia, i'tirafnya di ashabus sa'ir, di neraka sa'ir. Ada manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Quran menyatakan fa'tarafu bidzambihim, diapain dia? Fasuhqan li ashabis sa'ir. Suhqan itu ay bu'dan. Tapi menarik ya, kenapa kok enggak pakai bu'dan? Jenengan kalau ngusir, kalimatnya agak kedengarannya mirip dengan ini. Suh. Kalau wonten ayam, syuh, syuh. Ngoten kita ini. Suhqan itu maknanya bu'dan, ya. Sahiqa ay ba'uda, ya. Bu'dan. Bu'dan ba'id, ya. Bu'dan. Bu'dan itu jauh. Qarib dekat, ba'id jauh. Lah, suhqan itu fasuhqan ay bu'dan. Jauhlah kamu. Tapi digunakan kata suhqan karena sebagian ulama lughah menyatakan kalimatnya itu memang menunjukkan pengusiran.
Suhqan li ashabis sa'ir. Jadi orang ini terus ngaku, ya memang dulu saya salah malaikat, apa? Nggak ada kan sana. Suhqan li ashabis sa'ir. Ini gue jenengan pikirin, sholat ijenan, terus diwoco, napa mboten brebes mili ngoten. Fakadzabna, terus sadar, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim, jero atine ya Allah, kula sadar sakniki ya Allah. Pun jangan berikan saya kesadaran terhadap dosa-dosa yang saya lakukan nanti di neraka ya Allah. Berikan saya kesadaran itu saat ini ya Allah. Fa'tarafu bidzambihim. Kenapa? Kalau engkau memberikan kesadaran itu nanti di akhirat, malaikat hanya bisa mengusir saya. Tidak ada gunanya, dan saya bahkan diusir, didorong, dijerembabkan saya ke dalam neraka sa'ir. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Tidak ada gunanya i'tiraf. Karena itu i'tiraf gunanya di dunia. Wahsy yang berbuat fahsya tadi masih ada gunanya. Kenapa? Karena i'tirafnya di dunia. Dia datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW, tertunduk gini, tidak kelihatan mukanya, terus syahadat dia, syahadu an la ilaha illallah, terus ngomong, ana Wahsy ya Rasulullah. Kamu Wahsy? Oh, Rasul tidak begitu ya kalau di hadis. Wahsy anta? Rasul melihat, Rasul mengatakan, kamu Wahsy ya? Enggak ya Rasulullah. Ceritakan bagaimana kamu membunuh Hamzah. Cerita Wahsy, saya begini. Setelah cerita Rasul ngapain? Ayyib anni, ghayyib anni. Gaiblah kamu dari saya. Jangan pernah kamu muncul di depan saya. Aku nggak mau melihat kamu. Kata Rasulullah, kenapa? Rasul nggak tahan kalau ngelihat Wahsy, ingat siapa? Hamzah pamannya. Jadi Rasul minta maaf sama Wahsy, bilang apa? Wahsy, kamu jangan muncul di depanku ya. Ingatanku itu masih ingat Hamzah. Kan itu awal-awal perjuangan Islam, ada orang bunuh pamannya dengan cara nanti Masya Allah ya, dilembing, dibongkar oleh Hindun, jantungnya diambil oleh Hindun, mau dikunyah tapi tidak diizinkan oleh Allah SWT. Bagaimana Rasul nangis ketika Hamzah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, kalau engkau ingin menangis, menangislah untuk Hamzah. Kenapa? Karena sangat parah itu. Kan itu Rasul tidak tahan. Dan Wahsy nyatain apa? Kata Wahsy, saya orang paling buruk, dan saya akan tebus keburukan saya dengan keburukan yang sama. Di perang Yarmuk nanti, siapa yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab, yang aku jadi nabi? Wahsy. Jadi dia, dengan tombak ini aku membunuh orang terbaik dalam Islam, dan dengan tombak juga aku membunuh orang terjelek dari musuhnya orang Islam. Ini Wahsy. Jadi wonten gunane kalau orang banyak berbuat maksiat tapi i'tirafnya dilakukan di dunia. Tapi kalau i'tirafnya dilakukan di sana tidak ada gunanya ya. Satu ayat lagi baru ayat berikutnya kita berikutnya karena nanggung ya. Karena urusan akhirat yang surga sama neraka itu bagian kedua. Setelah dijelasin neraka baru jelasin surga. Nggih, 2 menit insyaallah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Perhatikan, sekarang orang yang khasyah. Jadi kalau syarat untuk masuk surga sekarang kan lawannya, karena yang satu berkenaan dengan ahli neraka, ciri hidupnya kayak begini. Kalau yang ahli surga, Al-Qur'an menyatakan orangnya punya khasyah. Khasyah itu rasa takut yang karena punya pengetahuan, punya ilmu ya. Syarat pertama khasyah, yakhshawna rabbahum, caranya bil ghaib. Khasyahnya itu kapan? Bil ghaib. Bil ghaib itu satu, dia percaya takut kepada Allah ya, karena Allah itu ghaib. Okay. Yang kedua, saat dia sendiri. Ghaib itu maksudnya saat dia sendiri. Tidak waktu banyak orang dia takut, waktu sendiri dia takut. Nah orang yang kayak gini dikasih dua sama Allah. Satu dapat maghfirah, yang kedua dapat ajrun kabir. Lihat, yang pertama dapat nopo? Maghfirah, baru dapat rahmah. Nah gitu. Seperti tadi itu. Tapi kata Allah, meskipun kamu dosa besar, jangan mengharapkan ampunan dok. Hatta ini tak kasih. Masya Allah ya, tadi itu. Nah sekarang kita lihat, kalau orang syaratnya, jadi kalau kita mau simple, orang itu akan menjadi ahli surga kapan? Kalau dia punya khasyah.
Rasa takut niku banyak ya, ada 12 kalau tidak 14 kata takut dalam Al-Qur'an itu. Ada takwa, ada wajifah, ada wajal, ada macam-macam ya. Ada khauf, ada khusyuk, ada khosyah, semuanya takut nih. Lah, kalau khosyah itu rasa takut setelah kita dapat ilmu, dapat pengetahuan. Dikandani coronavirus niku Pak nggih, ngeten-ngeten coronavirus niku. Duadi ngene-ngene terus jenengan wedi, namanya khosyah. Takut meskipun tidak ada bendanya. Tapi karena pemahaman itu masuk ke dalam hati, memunculkan sifat takut, namanya khosyah. Karena itu khosyah itu menjadi sifat yang dimiliki oleh orang yang punya ilmu. Semakin banyak orang punya ilmu, semakin rasa takutnya kepada Allah tinggi. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Karena itu mestinya orang itu kalau semakin alim, semakin banyak ilmu agamanya, semakin banyak dia alim, mestinya harus semakin tinggi nopo nih khosyahnya, bukan semakin cinta sama dunia. Nah ini gue sing kualike. Kan ya apa? Tuh punya ilmu mestinya cintanya sama akhirat. Cintanya sama Allah. Ini kok cintanya sama dunia. Karena itu disebut kalb. Ya, disebut anjing oleh Al-Qur'anul Karim. Karena mestinya kalau ilmu itu benar membuat kita makin khosyah, makin rasa takut. Maka caranya, cirinya dari orang ahli surga itu satu, dia mau mencari ilmu. Hadir majelis taklim, ya, baca Quran, baca tafsir, ikut pengajian, baca dia, ada proses mencari ilmu. Ilmu khosyah nomor satu. Ya, dia itu ilmu, setelah punya ilmu beramal dia. Amalnya kenapa? Karena bukti dari khosyah. Oke. Tapi menarik, khosyahnya itu dikaitkan dengan kata bil ghaib. Makna bil ghaib itu dua ya. Dia punya rasa takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, neraka tidak kelihatan, ya. Kan kayak jalan apa tidak ketok lho kan wedi kok. Itu cirinya orang punya khosyah. Jenengan ngerti, engko lek aku ndak helman nanti akan begini, pasang helm kita. Namanya khosyah, meskipun belum ada polisi. Ada orang yang ndak, sudah ono polisi. Engko lek ketok aku baru pasang. Namanya ndak punya khosyah. Oke, niku namanya khosyah. Yang pertama, dia iman kepada semua yang gaib. Dia takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan, Allah, ya, dan seterusnya. Yang kedua, dia takut saat dia gaib, saat dia sendirian, tidak ada yang melihat, nggak dikerumuni orang, enggak. Kenapa? Karena itulah khosyah yang sungguh-sungguh tulus kepada Allah. Leteng masjid, sholat bersama, pengajian, terus koyok yoyo, wedi yang pangeran, boten itu maksudnya. Nanti jenengan jam 3:30 bangun, jam 3 bangun, sholat sendirian, terus duduk, terus iling-iling dosa, ya Allah, nangis berbesmili, namanya khosyah. Itu namanya khosyah bil ghaib. Sanda ada yang memantau. Saat kita hanya dengan Allah SWT. Itu cirine orang ahli surga. Jenengan pikiraken, awak iki tahu ndak ya wedi yang pangeran saat saya sendiri. Kula niku wedine lek pun diceramain rokok baru kula wedi, dereng berarti. Harus saat kita sendirian. Dan itu harus ada momen ngoten niku. Harus ada momen sendiri niku, namanya bil ghaib. Saat renungin dewe-dewe utawa wiritan bareng-bareng, misalnya habis sholat tapi jenengan mojo, dewe ndak banget, moro mikir awak nangis dewe. Namanya ini mboten. Mboten misalnya tumut ISQ, wah dikai gambar, kayak suara, ingatlah ibumu, brong. Terus nangis kabeh, mboten itu. Niku namine nangis jamaah. Mboten nangis bil ghaib. Bahkan sing ndak nangis dinangis-nangis no, isin ora nangis timakno aku dhewe. Ya, kula mboten ngritik ISQ. Maksudnya yang dimaksud bil ghaib mboten ngoten. Karena itu tangisan boleh jadi mboten genuine, nggih. Malah sing ndak nangis sumpek niku. Ini kok saged ana nangis kok malah sumpek nggih. Ya, biasanya awal-awal ngoten niku saking saking lamanya orang tidak nangis. Kan lucu aja nih, mosok nangisnya pangerane harus dikursusi. Jenengan pikiraken niku. Jadi fenomena ISQ itu fenomena nopo? Fenomena saking adohe wong niku teng pangeran pun.
Itu mestinya itu fenomena individual. Jadi kan nangis yang pangeran itu individual. Kok jadi di kursus no niku lho dadi ESQ, mboten salah nggih. Tetap ada baiknya itu. Cuman mestinya kan ndak. Jadi kan nek wis dadi wong saleh, lah apa melu ESQ itu? Salat to bengi jenan Allahu Akbar wa tabarakalladzi wis nangis dengan meskipun mboten wonten demrar. Ingatlah orang tuamu. Iya yang membersih. Wah, ndak perlu ngoten pun. Cukup wa qalu law kunna nasma' nangis sampean ya Allah saya mendengar ya Allah au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir nangis wes enggak butuh sebenarnya semuanya itu saking karena orang lamanya sehingga itu jadi menarik. Itu sebenarnya satu sisi menunjukkan kebangkitan ruhaniyah, tapi satu sisi nunjukin kebangkrutan ruhaniyah. Nangis sebenarnya ya Allah. Karena itu melanda sinten rata-rata kelompok menengah ke atas. Karena terlalu jauh sudah meninggalkan. Tapi itu tanda baik. Kenapa? Karena kemudian menengah ke atas mulai seneng yang agama, mulai sadar. Karena dulu sudah meninggalkan terlalu jauh. Lah ngoten to biasanya itu. Nah, tapi insya Allah jenengan pun tambah saya mboten butuh ESQ malih. Sing jenengan butuhkan itu sekarang butuh saya ke Allah sendiri. Jujur saya ke Allah. Niku maksudnya bil ghaib. Kata Al-Qur'an Karim, innalladzi sesungguhnya orang yang yakhshawna rabbahum. Ya, dia takut kepada Allah sebagai Rabbnya, ya. Bil ghaib lahum bagi dia, lahum itu mestinya di belakang, tapi kalau dikedepankan spesialnya buat mereka dapat apa dia maghfirah, ampunan Allah SWT. Jadi jangan kita ini gini, kenapa maghfirah didahulukan? Karena semua balasan yang diberikan oleh Allah itu bukan karena amal kita. Perhatikan nggih, kersane kita mboten sombong. Kalau dosa itu mboten wonten. Kalau kita berbuat salah, Allah ganjarannya. Falahum ajruhum, langsung gitu. Falahum ada benar misalnya. Tapi kalau Allah membalas dengan kebaikan, itu diawali dengan maghfirah. Tandanya sebenarnya kamu tidak layak dapat ini. Karena yang layak itu kalau kamu sudah tidak punya kesalahan sama sekali. Tapi aku karena sayang sama kamu tak kasih maghfirah dulu, habis itu baru tak kasih. Agar kita ini tidak bangga dengan amal. Karena amal kita itu sesungguhnya tidak cukup untuk membeli surga. Semuanya itu tidak cukup amal kita itu. Amal kita itu hanya kita tujukan agar Allah mau mengampuni kita. Agar semua kesalahan kita. Dan jadi efek domino saja nih. Tapi pun kepedean, pastilah aku ya. Walaupun sholat, insya Allah pasti ahli surga. Satu sisi kita yakin, tapi satu sisi kita wonten tawaddu'nya, wonten tadarru'nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku maksude innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dikasih balasan yang kabir. Masya Allah, kabir untuk nunjukin besar dan terus menerus. Jenengan mau dapat pahala yang besar tapi cukup cuma 1 bulan, bahagia? Mboten bahagia. Gini terus seperti jenengan ke hotel yang indah, sayang rek yo mek rong dina tok, ngoten. Niki mboten kuabir tapi terus menerus. Gimana bahagianya kita? Lahum niku dicek and recheck buat kesadaran kita, saya melakoni hidup itu dengan model nopo? Apakah model kadzabu, kemudian la nasma wala naqil, atau saya menjalani hidup ini dengan cara khasyah sama bil ghaib? Tinggal dipilih sekarang, dan itulah karakter antara ahli surga sama ahli neraka. Ngeten kira-kira untuk pertemuan hari ini mboten usah wonten tanya jawab nggih. Niku mawon sampun. Setunggal mawon nggih. Terus kalau melihat kasihnya Allah dan ampunannya Allah itu besar daripada Leres. Murkanya. Nggih. Tapi kalau dilihat di perbandingan penduduk neraka surga itu berbanding 1 itu bagaimana Pak? Ngeten nggih. Surga itu pintunya ada 8. Neraka pintunya ada 7. Tanda nopo niku? Tanda wong mlebu surga luwe kathah, 1. Yang kedua, sebenarnya saya tidak tahu dari mana jenengan dapat 1001, tapi sebenarnya gambaran orang masuk neraka itu nanti mungkin di awal-awal saya tidak tahu jumlahnya berapa ya. Tapi ini nanti gini, semua orang sepanjang dia punya iman, hatta itu misqala habbatin min khardal. Benar ya? Kita ini sekarang tidak punya tanaman namanya mustard.
mustard seed. Mustard seed niku jenengan goleki teng Google nggih. Jadi mboten tumbuh di Indonesia. Mustard niku pohon yang kados tanah bunga-bunga ngeten niki, tapi warnanya kuning. Nah, itu memang rodok mirip dengan bunganya napa sing damel campuran mie niku sawi ya. Bunganya sawi itu memang wonten kuning-kuninge. Lah mungkin karena dulu orang Indonesia ini nopo ya khordal itu ya. Khordal itu sebenarnya mustard ya. Cuman kita terjemahkan dengan biji sawi. Maksudnya ngeten, biji sawi niku sampai detik hari ini biji mustard itu dianggap sebagai biji yang paling terkecil seluruh dunia. Kira-kira satu biji kurang lebih 1 miligram, kecil banget. Lah, kata Al-Quran, asalkan, atau dalam hadis, asalkan kita punya segitu aja dari iman, masih masuk surga kita. Atau orang yang sudah pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Tapi tentu saja kan gini, dibagi 3 penduduk nanti itu orang. Kalau kebaikannya melebihi kejelekannya, masuk surga dia. Langsung. Kalau kejelekannya sama kebaikannya sebanding, Al-A'raf dia. Ya, nunggu dulu. Di tempat namanya Al-A'raf ya, kita belum pernah bahas Al-A'raf ya. Dia di Al-A'raf. Tapi kalau kejelekannya lebih besar, dia di neraka dulu. Dibersihin dulu, diumbah, tergantung mau pakai rinso apa HCL, tergantung dosanya ya. Kalau terlalu nemen, kados seperti lantai nggak bisa pakai sabun biasa, nggak bisa, harus pakai HCL. Wah, nemen dia. Sama lah, nanti begitu dia sudah bersih, baru dia masukin surga. Lah, karena itu hatta di kalangan para ulama terjadi 2 perbedaan. Apakah pada akhirnya orang itu masih tersisa di neraka atau enggak? Ada 2. Satu, pendapat ini yang jumhur ulama menyatakan kalau dia orang kafir selamanya di neraka. Pendapat yang kedua, ini yang minimalis, saya tidak menyarankan untuk mengikuti karena ini bukan pendapat jumhur, semua akhirnya masuk surga. Kenapa? Karena di surah Al-Bayyinah, itu rujukannya, tidak ada kata khalidina fiha abada, nggak ada ya. Cuman dia masuk finnar, tapi tidak ada kata khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Jangan nanti lihat di surat Al-Bayyinah ya. Lam yakunil ladzina kafaru niku. Itulah yang salah satu pendapat di kalangan ulama, nanti ujungnya siapapun yang melakukan perbuatan maksiat hatta orang kafir, ujungnya nanti juga masuk surga kata dia. Kenapa? Karena Quran menyatakan orang yang ahli neraka itu tidak khalidina fiha abada. Tapi ini adalah pendapat yang paling minimalis dalam ulama Islam. Pendapat yang jauh lebih kuat, yang jumhur ulama, ini yang enggak. Kalau selama dia memang kafir, maka dia selamanya di nerakanya Allah SWT. Itu makna khalidina fiha abada. Yang satu enggak ada abadanya, khalidina fiha ulaika hum syarrul. Makanya niku hati-hati lek maos niku. Kadang-kadang ono abadae apa ndak ya? Yang satu mboten wonten abadae. Ngaten. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tapi yang untuk masuk surga khalidina fiha abada. Wonten abada ini. Abada itu masuk dalam bahasa Indonesia jadi abadi. Ngoten. Abadiyul abad, selama-lamanya dalam bahasa Arab. Maksudnya ngoten, ada pendapat tapi pijakannya cuma surat Al-Bayyinah. Sementara surat-surat yang lain menyatakan khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Karena itu sebagian ulama tafsir menyatakan meskipun ini tidak ada abadanya, dia jelasin dengan pendapat yang lain. Oh, konteksnya begini, anu gini gitu. Karena itu dia pendapat paling lemah. Tapi ada ndak ulama yang gini? Ada. Kalau mboten kelintu, Ibnu Sina termasuk yang ngikutin di sini. Tapi jumhur ulama mboten. Nah, jadi ujungnya nanti semua orang, hatta kalau orang itu mau sadar dimasukkan ke dalam neraka pun itu sesungguhnya bagian dari rahmatnya Allah. Ya, jenengan lek diremedi niku ana apa tanda guru kurang ajar napa guru baik? Guru baik asline kon sik durung lulus le, kon timbang ndak lulus tak remedi. Sing diremedi ngono, ya iyalah pancene awakmu sik durung bersih. Ya sik mampir kono ta, mbok sakor, mbok sair, mbok jahanam lah begitu toh maksudnya. Jadi remedi niku. Karena dereng tuntas.
ndak lulus KKM, akhirnya diremedi sama gurunya. Jadi itu poinnya, dan kita ndak ingin gitu. Tapi ciri ahli surga adalah tidak kepingin stay di neraka hatta 1 second. Hati-hati. Terus jenengan nggak ada pikiran, ya ndak apa-apa lah, ngono sing penting akhirnya surga. Itu seperti neraka, berarti itu tanda ahli neraka. Hapus dari sini itu perasaan ngoten. Karena niku wonten wong sing ngoten niku. Subhanallah Ustaz, sing penting lah ujungnya insyaallah lah ahli surga. Niku berarti tanda ahli neraka. Karena ciri ahli surga niku dongane napa? Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dia enggak mau tinggal sebentar aja di neraka, dia enggak mau. Mustaqarran itu tinggal sebentar. Maqama tinggal selama-lamanya. Dia minta, ya Allah jauhkan neraka dari saya ya Allah. Karena orang yang masuk neraka bangkrut ya Rasulullah. Total sumpek dia. Dan memang neraka itu saya tidak mau. Karena dia tempat yang paling jelek. Mau saya tinggal sebentar atau tinggal lama, saya tidak mau ya Allah. Ini ciri ahli surga. Dungone ini ngoten. Jadi lah dungone ahli neraka berarti ya betul nompo-nompo ya Allah, meskipun Allah. Yang penting 5.000 mawon lah, 5.000 tahun lah wonten niku. Wah. Pun ngoten. Jadi ditata dalam hati itu sama sekali kita tidak ingin. Meskipun kita tahu kita ini punya maksiat, tapi jangan punya keinginan ya Allah saya tahu saya ahli neraka ya Allah. Minimal kayak Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla ya Allah. Memang saya ini tidak cocok masuk neraka ya Allah. Saya ini tidak kuat, tapi saya tidak kuat masuk neraka. Ilahi lastu ya. Do pangeran kula sanes ahli swarga nanging kula mboten kiyat wonten neraka. Mugi Tuhan paring ngapura sedaya dosa. Mugi Tuhan paring ngapura. Ngoten niku di lek teng jaman kula alit rengeng-rengenge ngoten. Niku ilahi lastulil firdaus model Jawa. Alhamdulillah ya, kita niku dulu hidup sik wonten ngoten niku. Rengeng-rengenge ngoten. Sekarang Masya Allah nggih, sekarang sing cinta satu malam, sing tuku sate, makanya urip zaman sakniki niku luwih susah. Anak-anak kita niku kasihan. Kula niku urip sik ngoten niku. Dova tili cilik jak kula teng desa nggih diworo ngaji gede-gede supaya aji ngono akeh sarate nggih colo teng manah. Lah rek saiki cinta satu malam, oh indahnya ya no coba bayangaken niku. Yo no bukan dadi wong soleh lak ngoten to. Jadi kasihan anak kita niku. Kasihan anak kita. Mungkin kita sudah mboten ngefek pun jenggoten wis tuwa ndak ngefek lah. Insyaallah. Tapi anak-anak kita niku dia tumbuh dari culture sing kados ngoten. Kita sik ecor ngrenge ngoten. Nggih, zaman kita niki. Alhamdulillah. Jadi satu sih apalagi terus yang nganggep rengeng-rengeng itu dianggap disalahkan. Padahal itu cara masyarakat dulu. Nggih, untuk mengingatkan orang dan segala macam. Wonten namanya media nggih. Pokoknya pun jenengan nganggep ibadah nggih mboten napa-napa. Nah ngoten maksudnya niku. Itu prinsipnya nggih. Jadi rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ujungnya nanti hatta pendosa paling besar pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya sepanjang dia punya iman hatta misqala habbatin min khardal kata Al-Qur'an. Sampai meskipun dia punya sebesar mastar seed paling kecil sudah, ukuran paling kecil dari biji. Nggih, niku mawon sampun 6:30. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.